Gairah liar ayah mertua. Bab 24. Kalau boleh tahu selingkuhannya siapa ya, Bu? Tanyaku penasaran. Yang pertama itu namanya Bu Siska, janda anak dua. Saya nggak tahu suami saya kenal di mana dengan wanita itu. Yang kedua masih saya cari tahu, ucap Bu Rani sembari menatapku. Syukurlah, gumamku dalam hati. Ternyata Bu Rani tidak mengetahui bahwa aku selingkuhannya Mas Dika. Ceritanya bagaimana sampai tahu kalau Pak Dika selingkuh? Tanyaku penasaran. Biasanya suami saya itu tidak mengunci HP-nya. Waktu saya mau pinjam kebetulan waktu itu saya tidak ada paket data. Anehnya panggilan masuk dan keluar di HP suami saya. Ada nama yang cukup menyita perhatian saya, Bu, ujar Bu Rani. Siapa itu, Bu? Tanyaku penasaran. Suami saya sering sekali menghubungi Pak SIS. Setahu saya suami saya tidak punya teman namanya Pak SIS. Kalau pembeli motor masa ia sesering itu telepon, ujar Bu Rani kepadaku. Iya betul. Lalu Bu, kataku menatap wajah Bu Rani dengan penuh ketegangan. Diam-diam saya ambil nomornya. Lalu saya telepon pakai nomor saya. Saya kaget. Ternyata yang angkat perempuan. Saya coba tenang. Awalnya saya tidak mengaku kalau saya istrinya Mas Dika, ujar Bu Rani yang semakin antusias mencurahkan isi hatinya kepadaku. Lalu Bu, ucapku memperhatikan Bu Rani. Setelah itu saya bilang kalau saya istrinya Mas Dika. Tapi dia tidak kaget. Malah tahu nama saya. Berarti Mas Dika mengakui kalau sudah punya istri, ujar Bu Rani yang terlihat sedih. Tega sekali Pak Dika, ucapku lirih. Saya tanya tentang dia. Dia bilang namanya Siska, ujar Bu Rani. Orang mana katanya, Bu? Tanyaku kepada Bu Rani. Dia tidak jawab. Sempat saya bertengkar lewat telepon sama dia. Saya ajak ketemu, tapi dia nggak mau, kata Bu Rani yang terlihat emosi. Bu Rani sudah tanya sama suami ibu? Tanyaku kepada Bu Rani. Sudah. Awalnya suami saya tidak mengakui. Setelah saya desak dan bilang kalau saya sudah telepon, baru suami saya mengakuinya. Suami saya bilang kalau Siska itu janda anak dua. Emosi sekali saya, ujar Bu Rani sambil menepuk dadanya. Sabar, Bu. Ini adalah cobaan dalam rumah tangga, ucapku menenangkan Bu Rani. Iya, Bu. Suami saya minta maaf dan mencium kaki saya, ujar Bu Rani. Iya syukurlah kalau begitu, ucapku. Saya juga minta antar ke rumah Siska itu, tapi suami saya nggak mau. Bilangnya rumahnya jauh di luar kota, ujar Bu Rani. Kalau jauh kenapa bisa kenal, Bu? Ucapku. Kata suami saya, dia mau beli motor. Dia lihat postingan suami saya dijual beli online. Pengin sekali saya datangi itu perempuan, kata Bu Rani yang emosi. Sabar, Bu. Mungkin suami Bu Rani hilaf. Yang penting sekarang suami ibu sudah minta maaf dan gak mau mengulanginya lagi, ucapku menenangkan Bu Rani. Tapi sakit hati saya. Padahal semua yang dibutuhkan suami saya sudah saya penuhi. Dari modal jualan motor bekas, sampai buka showroom sudah saya penuhi. Sampai gaji saya habis. Untuk hutang di bank, masih kurang apa saya, ujar Bu Rani dengan suara lirih. Aku hanya diam mendengarkan curahan hati Bu Rani. Saya masih cari tahu alamatnya. Kalau nggak keberatan, Bu Tuti mau ya kalau saya ajak mencari alamat Bu Siska, ujar Bu Rani. Iya. Kapan, Bu? Tanyaku menatap wajah Bu Rani yang terlihat sedih. Kalau saya ada waktu nanti saya hubungi Bu Tuti, ucap Bu Rani sembari menundukkan wajahnya. Sabar ya, Bu. Ingat sama anak ibu. Pikirkan masa depannya. Seandainya Bu Rani pisah, apa mungkin suami ibu yang baru nanti bakal sayang sama anak ibu? Ucapku kepada Bu Rani. Sebenarnya saya ingin menggugat cerai suami saya. Tapi saya masih ingat anak saya. Kasihan kalau masih kecil sudah melihat orang tuanya berpisah. Ujar Bu Rani lirih menahan sedihnya. Iya betul, Bu. Kalau bisa jangan sampai bercerai. Kasihan anak ibu masih kecil.
Jiwanya masih terguncang melihat orang tuanya berpisah. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, ucapku kepada Burani yang matanya sudah terlihat berkaca-kaca. Tapi suami saya sudah keterlaluan, ucap Burani. Lalu selingkuhan suami Burani yang kedua siapa, Bu? Tanyaku penasaran. Yang kedua ini masih saya cari tahu, kata Burani. Ceritanya bagaimana, Bu? Tanyaku lagi. Waktu saya pinjam HP suami saya, ada yang chat dan panggil, Mas, sama suami saya, ujar Burani. Nama di HP suami ibu siapa yang chat itu? Tanyaku penasaran. Nggak ada namanya. Nggak disimpan sama suami saya. Saya sempat balas chatnya. Sepertinya suami saya baru kenal, kata Burani. Begitu ya, ucapku lirih. Kalau boleh, saya minta nomor HP-nya Bu Tuti ya, pinta Burani. Iya boleh, Bu, ucapku singkat. Saat aku akan memberikan nomor HP kau, aku tersadar kalau Burani tadi pagi chat denganku memakai nomor Mas Dika. Kalau aku memberikan nomor HP kau, pasti Burani akan mengetahui bahwa aku selingkuhannya Mas Dika. Akhirnya aku pun memberikan nomor suamiku kepada Burani. Terima kasih. Bu Tuti mau mendengarkan curahan isi hati saya, kata Burani. Iya sama-sama. Bu, jangan sungkan cerita sama saya, ucapku dengan tegas. Iya, Bu Tuti. Saya pamit mau pulang dulu ya, ucap Burani sembari beranjak dari duduknya. Iya, Burani, kataku kemudian mengantar Burani sampai di depan rumah. Setelah Burani pulang, aku masih duduk di ruang tamu. Aku duduk merenung memikirkan Mas Dika. Ternyata dia punya selingkuhan lain selain aku. Jadi selama ini dia telah berbohong kepadaku. Saat aku melamun tiba-tiba suamiku datang menghampiriku. Ada apa? Sepertinya ada pembicaraan serius? Tanya suamiku sambil melihat ke arahku yang termenung. Suami Burani katanya selingkuh. Mas, jawabku menoleh ke arah Mas Sugeng yang berdiri di sampingku. Pak Dika selingkuh? Tanya suamiku kaget. Iya, Mas, ucapku lirih. Nggak nyangka ya, Pak Dika yang pendiam itu bisa selingkuh, ujar suamiku. Iya, Mas, ucapku lirih. Orang pendiam dan kelihatan baik ternyata bahaya ya. Seperti air yang tenang tapi menghanyutkan, kata suamiku. Sudah ayo tidur, Mas, ucapku mengajak suamiku tidur. Iya, Dik, kata suamiku sambil berjalan ke arah kamar tidur. Sampai di kamar aku masih tidak bisa tidur. Aku masih memikirkan Mas Dika. Ternyata selama ini Mas Dika tidak benar-benar sayang kepadaku. Keesokan harinya. Hari ini adalah hari Minggu jadi suamiku libur kerja. Setelah menyiapkan sarapan, aku menghampiri suamiku di dalam kamar. Mas sarapannya sudah siap, kataku kepada suamiku yang berbaring di atas tempat tidur. Kamu nggak sarapan juga, Dik? Tanya suamiku sembari melihat ke arahku. Nanti saja aku mau nyuapi Ica dulu. Ucapku yang memang sedang membawa sarapan untuk Ica. Kemudian suamiku beranjak dari tidurnya dan pergi ke meja makan. Beberapa saat kemudian saat aku menyuapi Ica, tiba-tiba ponselku berdering. Bergegas aku mengambil ponselku yang berada di atas meja rias. Dan ternyata telepon dari ayah mertuaku. Nak Tuti, bisa ketemu sekarang? Ketemu. Uapku kaget. Iya, ayah mau ngomong penting sama kamu. Kenapa nggak kesini saja? Yah, ayah mau ngomong berdua sama kamu. Tuti mau bilang apa sama Mas Sugeng ya? Bilang saja mau ke pasar. Ica gimana? Yah, Ica biar sama Sugeng dulu ya. Tuti mau dijemput di mana? Yah, tanyaku. Di perempatan dekat rumah kamu. Jam berapa? Yah, jam 10 aja ya. Iya nanti Tuti. Telepon dari siapa? Dik? Tanya suamiku yang tiba-tiba berdiri di sampingku. Oh, telepon dari ayah. Mas. Tanya Ica.
Jawabku dengan tenang. Siapa itu? Nah? Terdengar suara ayah mertua dari ponselku. Mas Sugeng. Yah. Kasihkan ke Sugeng dulu HP-nya. Aku pun memberikan ponselku kepada suamiku. Akhirnya ayah mertuaku mengobrol dengan suamiku. Entah apa yang mereka bicarakan berdua. Sedangkan aku melanjutkan menyuapi Ica. Beberapa saat kemudian suamiku memberikan ponselku kepadaku. Apa kata ayah? Mas? Tanyaku penasaran. Ayah sama ibu mau kesini minggu depan. Jawab suamiku. Wah. Jadi nggak sabar pengen ketemu ibu. Ucapku gembira. Iya aku juga kangen. Dik. Kata suamiku kemudian keluar dari kamar. Setelah menyuapi Ica makan. Aku pun melanjutkan melakukan pekerjaan rumah. Seperti mencuci, menyapu, dan lain sebagainya. Sampai tidak terasa jam menunjukkan pukul 9.30 pagi. Jantungku berdegup kencang apakah aku akan menemui ayah mertuaku. Bagaimana jika suamiku tahu jika aku bertemu ayah di belakangnya. Aku pun memutuskan memberanikan diri meminta izin kepada suamiku. Setelah selesai mandi, aku memberanikan diri menghampiri suamiku, yang sibuk dengan ponselnya sembari menemani Ica di ruang TV. Mas, aku mau ke pasar ya, kataku kepada suamiku. Iya ayo, Dik, ujar suamiku. Aku sendiri saja, Mas. Soalnya aku lama, banyak yang mau dibeli, ucapku agar suamiku tidak mengantarku. Mau beli apa, Dik? Tanya suamiku penasaran. Banyak, bahan-bahan dapur habis semua, jawabku dengan tegas. Hati-hati naik mobilnya, Dik, kata suamiku kemudian kembali memainkan ponselnya. Aku naik becak saja, Mas, ucapku. Oh iya, Dik, kata suamiku sambil melihat ke arah ponselnya. Awas Ica, Mas, jangan HP terus, ucapku dengan tegas. Iya, kata suamiku singkat. Aku berangkat ya. Pamitku kepada suamiku. Iya, sudah sana berangkat, ucap suamiku. Kemudian aku berjalan ke perempatan di dekat rumahku. Setelah sampai di perempatan, aku melihat mobil ayah mertuaku sudah berada di sana. Bergegas aku masuk ke dalam mobil ayah. Setelah aku masuk ke dalam mobil, kami pun berangkat. Kenapa lama? Tanya ayah melihat ke arahku. Masih beres-beres tadi. Mau kemana ini, yah? Tanyaku penasaran. Kita cari tempat makan, jawab ayah sambil tersenyum ke arahku. Tapi jangan di dekat sini ya. Takut ada temannya Mas Sugeng, ujarku. Iya ayah ngerti, kata ayah mencoba menenangkanku. Kurang lebih 45 menit perjalanan. Kami pun sampai di salah satu restoran dekat pantai. Jaraknya memang jauh dari tempat tinggalku. Setelah ayah memarkir mobilnya, kami pun masuk ke dalam restoran tersebut. Silahkan duduk, sayang, ujar ayah mempersilahkan aku duduk di salah satu meja di dalam restoran itu. Iya, yah, ucapku. Aku dan ayah duduk berhadapan. Hari ini kamu cantik sekali, kata ayah sembari menatapku. Ayah mau bicara apa? Tanyaku penasaran. Sabar dulu, ayah masih mau melihat kecantikan kamu dulu, ujar ayah diikuti senyumannya. Tuti nggak bisa lama-lama. Yah, ucapku dengan tegas. Sebentar ayah pesan makanan dulu ya, ucap ayah. Jadi ayah mau ngomong apa? Tanyaku lagi. Begini, ayah pengen tahu jawaban kamu tentang pernikahan kita, kata ayah sambil menatapku. Bagaimana ya? Tuti bingung, ucapku lirih. Bingung kenapa? Sayang? Tanya ayah. Tuti kan masih istri Mas Sugeng. Yah, lagi pula walaupun Tuti bercerai dengan Mas Sugeng, kita dilarang menikah. Yah, ucapku tegas kepada ayah. Iya ayah ngerti, tapi kita sudah lama menerobos norma yang ada sayang. Kita sudah terlanjur melakukan hubungan terlarang ini, ucap ayah mertuaku. Lalu bagaimana?
Yah, Tuti bingung. Apa yang harus Tuti lakukan? Tuti sudah mencoba melupakan ayah tapi Tuti nggak bisa. Ucapku sambil menutup wajahku dengan kedua tanganku. Sekarang ayah tanya. Apakah kamu sayang sama ayah? Tanya ayah. Aku hanya terdiam mendengar pertanyaan ayah mertuaku. Kamu harus jujur sama ayah, kata ayah. Iya, Tuti. Belum sempat aku jawab. Pelayanan restoran datang mengantarkan pesanan kami. Terima kasih ya, kata ayah kepada pelayan restoran. Iya, Pak, kata pelayan restoran kemudian berlalu dari meja kami. Bagaimana sayang? Kata ayah menatap ke arahku. Jujur Tuti sayang sama ayah. Ucapku dengan suara pelan. Kalau sama Sugeng lebih sayang mana? Tanya ayah lagi. Bersambung.